Teman-teman semua, kalian pernah nggak sih lagi belajar, tapi merasa tiba-tiba kayak udah bingung gitu loh, otaknya udah nggak bertumbuh, udah ragu-ragu. Jadi sekarang kamu di posisi di mana kamu nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, teman-teman semua, para menti-menti, hari ini kami ada solusi nih untuk kalian semua nih. Salam kenal, aku Raffi dari Manajemen 27. Bisa panggil aku Kak Ifar. Sebelumnya aku mau minta maaf dulu karena aku lagi di luar. Cuman ya udah lah ya, kita perkenalan aja. Namaku Muhammad Safiar Gibraltar Elion, Teknik Metalurgi Wah, cakep dari nih. Kin 40. Wah, salam juga. Itu. Aku juga dari Kin 40. Nah, gimana nih? Menti-menti semua, gimana kabarnya? Gimana kabarnya? Pada semangat, pada semangat, pada semangat. Harusnya pada semangat sih, karena bentar lagi bakal ada acara yang bakal mereka ikutin. Betul sekali, betul, betul, betul. Tapi Oke. untuk mempersiapkan kalian nih, untuk acara nanti nih, kita ada mentoring dulu, mentoring dulu. Ya, jangan sedih gitu Ya, dong. Jangan sedih, jangan sedih, jangan sedih. Tenang guys, materi ini berdaging kok, dan berguna semua. Dan teman-teman semua betul. nih, kalau kalian aktif, nanti ada hadiah kan, Saf? Ada dong. Di Ada. akhir tadi. Di akhir. Jadi yang penting kalian banyak, banyak tanya-tanya, banyak dengerin, dan ntar pada hasil akhirnya akan ada reward. Jadi yuk kita buka dulu yuk. Nah, teman-teman semua, apa sih lifelong learner itu? Jadi, aku dulu ya. Lifelong learner itu dalam dunia yang terus berkembang, yang berubah, dan penuh ketidakpastian adalah kemampuan kami sebagai mahasiswa untuk tetap beradaptasi dan belajar. Nah, perlu kalian tahu juga, kalian kan sekarang next step ya di perkuliahan. Nah, ini sebagai salah satu atau sebagai pengaplikasian atau penerapan lah. Kalau kalian itu melakukan pembelajaran itu ya secara terus-menerus. Dengan kalian melakukan kuliah ini juga, itu menjadi contoh bahwa kalian sudah menerapkan hal tersebut. Boleh dilanjut, Pi? Oke, siap. Jadi, tapi sebenarnya kenapa sih harus belajar ini Kak Ifar? Kayak apa sih kepentingannya? Jadi urgensinya itu guys, ini adalah bukan untuk pengen pribadi aja, tapi cara kita berkontribusi untuk masyarakat. Jadi nih dengan perubahannya dunia sekarang, globalisasi, perubahan teknologi, dan ekonomi yang berubah-berubah terus, kita sebagai individu harus terus belajar tanpa berhenti. Kita harus tetap mendapatkan informasi yang kompleks dan tetap berinisiatif untuk berubah secara cepat. Sehingga kita bisa adaptasi tanpa ada ribet-ribet pemikiran yang aneh-aneh. Nah, tapi di sini kami sebagai mentor akan memberikan kalian teknis dan ekosistem agar kita dapat melatih kalian untuk terus bertumbuh. Sehingga nanti kalian semua bisa aktif dan efektif selama di ITB nanti. Nah, mungkin Safian mau ngomong ini ya. Ini cukup penting sih ya guys ya. Itu 7 elemen PSH, Lifelong Learner. Elemen ini guys, semuanya saling berhubungan sama lain. Jadi kamu nggak mungkin ada satu tanpa hal lainnya. Coba Saf, mungkin kamu boleh sekilas apa ini? Ya, yang seperti yang kalian lihat di PPT sebelumnya, di slide sebelumnya, itu ada 7 elemen yang perlu ditanemin, khususnya di pikiran kalian. Yang pertama ada yang namanya focus on growth. Mungkin bisa dilanjutin dulu, Raffi, untuk elemen yang pertama. Nah, itu keyakinan bahwa kemampuan atau kecerdasan dalam diri atau individu itu dapat berkembang melalui dedikasi dan kerja keras. Contohnya, kalian pasti pernah dengar Ronaldo versus Messi. Nah, itu kan ada tuh yang pure dia beneran usaha atau emang emang sudah bakat aja. Nah, di sini itu lebih khususnya ke dedikasi dan kerja keras. Jadi ketika kalian melatih sesuatu secara terus-menerus, itu kelama-lamaan akan menunjang apa ya? Skill kalian dalam melakukan atau fokus terhadap tujuan yang kalian ingin tersebut. Yang kedua adalah become a serial master atau bergesernya paradigma dari spesialisasi tunggal menuju kemampuan adaptif untuk secara berulang kali menguasai berbagai bidang keahlian. Contohnya apa? Di ITB itu ada dosen yang dia tuh dari seingatku dari sarjana dari tahap dia mulai kuliah itu cuma belajarnya besi sampai sampai S3 dia juga hanya meneliti mengenai besi yaitu dia become a serial master mungkin kalau kalau apa ya kalau fokus terhadap sesuatu hal tersebut bisa membuat orang tersebut menjadi orang yang berguna ya ini penting sih. Yang kedua adalah stretch, yaitu keharusan produktif untuk keluar dari zona nyaman. Kalau kalian masih merasa bahwa hidup kalian tuh nyaman-nyaman aja, itu menurutku ada yang salah. Karena apa? Karena
menurutku manusia itu bisa berkembang apabila dia didesak oleh suatu keadaan atau suatu tanggung jawab. Hal itu membuat seseorang secara mau nggak mau dia tuh pasti bakal berkembang. Contohnya, misalnya kalian adalah di perkuliahan atau mungkin maba-maba baru, nggak tahu mau ikut apa, kepanitiaan apa, karena takut nanti nggak bisa ngehandle tugasnya bagaimana, nggak bisa ngikutin kelasnya. Tapi kalau kalian nggak mencoba, ya kalian nggak tahu. Itu adalah salah satu cara untuk melangkah keluar dari zona nyaman. Lalu ya, ada build a personal brand. Menurutku yang aku pelajari selama di perkuliahan ini, relasi dan reputasi itu penting. Bagaimana kalian mengkomunikasikan atau bagaimana kalian memiliki keahlian di pasar, secara kalian itu kan berkuliah kasarnya sebagai ini ya, menjual value dari diri kalian untuk orang lain atau untuk company atau perusahaan. Kalian punya apa sesuatu yang membedakan kalian. Kenapa kalian bernilai? Hal tersebut masuk ke elemen mindset PSH. Boleh dilanjut, Raffi? Oke, aku izin lanjutin ya. Jadi, Selanjutnya ada on your develop journey. Itu menempatkan individu sebagai agen utama dalam menentukan dan mengarahkan lintas pembelajaran serta karir mereka sendiri. Ya, ini ngebuat gampangannya ngebuat track lah. Jalur kalian tuh mau bagaimananya. Lalu ada do what you love. Itu menyelaraskan apa yang kalian sukai dengan apa yang kalian kerjai. Jujur, mungkin banyak di luar sana yang tidak mencintai pekerjaannya, namun secara kasarnya uang bisa menutupi hal tersebut. Tapi lebih baiknya bahwa kalian itu mengerjakan sesuatu dengan apa yang memang kalian sukai. Kalau dari elemen mindset PSH ya. Terus yang terakhir ada stay vital atau pemilihan energi fisik. Beberapa elemen sebelumnya ngebutuhin kondisi badan prima, kondisi fisik mental yang dibangun. Nggak bisa secara mentah-mentah kamu fisiknya lemah dan lain sebagainya bisa menyelaraskan ke elemen-elemen lain. Dan menurut elemen mindset ini, ya ini adalah prasyarat lah bagi efektivitas pembelajaran buat seumur hidup. Jadi dia kayak tiketnya kalau kamu mau belajar seumur hidup tuh sehat gitu. Boleh lanjut, Raffi. betul sekali. Thank you, Asaf ya. Jadi, bener guys, ke- tujuh hal itu tuh sangat, sangat penting dan semuanya saling berhubungan. Dan kalau misalkan nggak saling berhubungan, satunya akan ke sacrifice. Oleh karena itu, kita harus penting nih, harus mengetahui bagaimana cara kami bisa tetap belajar selama di ITB. Tapi ada empat nilai yang penting banget nih, di mana kita ada ketidakstabilan, ada banyak hal kompleks dan banyak perubahan. Ini adalah empat nilai yang harus kita pegang sampai kita akhir nanti. Itu pertama, pengembangan kapasitas dan keterampilan fleksibel. Di mana kita guys harus terus-menerus berkembang. Walaupun nggak terstruktur atau formal, kita harus terus berkembang. Kita harus beradaptasi dengan pengalaman pribadi dan pengalaman orang lain. Sehingga kita dapat mengambil pelajarannya dan tetap berkembang. Kedua, peran sosial yang lebih bermakna. Kita juga harus tahu nih guys, bahwa kita pada akhir-akhirnya di sini belajar. Untuk apa belajar? Belajar agar kita bisa berkontribusi di masyarakat. Oleh karena itu kita harus cari nih guys, peran kita apa nih untuk masyarakat? Terus yang ketiga, pembelajaran kontekstual dan bermakna secara pribadi. Di mana guys, kita di sini harus mengetahui bagaimana cara kita tidak terlalu terikat nih sama pendidikan formal dan ada motivasi juga dari diri kita sendiri. Jadi kita bisa tetap bergerak tanpa ada hal-hal yang terstruktur. Kemudian terakhir nih guys, walaupun kita ada pemikiran belajar dari luar kampus ya, kita harus juga memiliki kemampuan berpikir yang struktural dan adaptatif. Sehingga ini memberi kita ruang untuk bertumbuh dan berpikir baru yang lebih struktural. Sehingga jika kita mendapat pelajaran baru, kita dapat menghadapi perubahan dengan cepat, efektif, dan efisien. Aku izin lanjut ya guys ya. Jadi di sini tuh ada Oke, beberapa oke. instrumen-instrumen yang cukup penting di mana kita ini guys sebagai pembelajaran sepanjang hayat tidak hanya dari kampus saja, tapi di luar kampus juga. Jadi kita harus tahu nih guys, pembelajaran apa yang bisa kita lakukan yang lentur dan relevan dengan kehidupan nyata sehari-hari. Making sure dengan pelajaran itu dapat kita serap dengan baik, dengan efektif, dan dapat beragam juga, baik itu usia, latar belakang, atau tujuan kita. Nah, jadi instrumennya guys, ada berapa nih? Aku izin jelasin yang pertama-tama. Itu manusia, pembelajar,
pendidik, dan komunitas. Di mana pembelajaran itu dari ekosistemnya itu sendiri, pendidik itu dari fasilitatornya, dan komunitas itu adalah orang-orang di sekitar kita yang memberi kita motivasi dan dorongan untuk ke depannya. Xavier, mau lanjut? Boleh tuh, Pi. Selanjutnya kita bakal ngebahas mengenai instrumen yang ngedukung PSH ini. Yang pertama adalah teknologi. Jadi bagaimana kita menggunakan suatu teknologi, karena tadi kan sesuai dengan urgensinya di awal ya, bahwa manusia itu sekarang itu dituntut untuk bisa berpikir dan menyesuaikan dengan adanya pembelajaran yang sesuai dengan teknologi yang secara mau nggak mau ya udah cepat. Jadi em, penggunaan platform dan alat digital ini ngebantu lah buat bikin PSA ini. Lalu ada kebijakan dan tata kelola. Sebenarnya kebijakan itu menurutku adalah langkah awal ya. Bagaimana regulasi suatu peraturan dibuat, kebijakan atau serta strateginya, kelembagaan yang ngedukung buat penerapannya. Selanjutnya ada konten, materi pembelajaran. Em, dari PHSH kita itu sebenarnya perlu juga beberapa sumber belajar yang udah terakurat, terkurasi dengan baik. Boleh dari buku media cetak atau digital, video edukasi. Tapi kalau aku lebih nyaraninnya adalah gunain sumber-sumber dengan uh, sumber yang bisa dipertanggungjawabkan lah. Bisa di jurnal, kayak gitu bisa. Lalu ada di lingkungan, fisik dan sosial. Itu ya tempat belajar, kalau di di tempat belajar formal, kalau misalnya lingkungan fisik, dan non formal seperti sekolah universitas. Terus kalian juga bisa di perpustakaan, atau mungkin kalian punya komunitas-komunitas tertentu yang membahas mengenai hal yang kalian suka. Kalau di lingkungan sosial itu budaya belajar di suatu komunitas atau organisasi. Kalau kalian ngikutin suatu komunitas atau organisasi, pasti sebelum organisasi itu didirikan, mereka pasti punya yang namanya budaya mereka sendiri. Itu masuk ke dalam instrumen untuk pendukung PSH-nya. Boleh di Nah, Lex? nah, guys, jadi apakah di sini ada yang ingin tanya jawab? Ada yang mungkin ingin ragu-ragu atau ingin bingung? Silakan guys, Mungkin tanya bisa aja. di kolom komentar ya, Yoi, kalau ada yang betul mau sekali, betul jawab. sekali. Nah, guys, jadi karena ini udah akhir ya dari sesi kita kali ini, kami Ya, ada sedikit pantun ya untuk menutupi ya, yaitu nih guys, hari Senin ke Kota Tua, cakep. naik kuda bawa pepaya. Ter- Cakep. Terima kasih semua sudah berkenan mendengarkan saya. Terima kasih banyak ya guys ya. Sampai ketemu Lucunya nanti lagi. banget. Bye See ya. bye. Thank you guys.